Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Adria Putri dari kelas 4A PGSD dengan nomor MPM 042. Di sini saya akan menjelaskan materi atau meresum materi, yaitu teori-teori belajar yang mendukung pengintegrasian media pembelajaran berbasis ICT ke dalam pembelajaran dengan mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT dengan dosen pengampu Dr. Arman NPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pendekatan objektivitas. Pendekatan ini mengenepikan keperluan untuk memberi fokus kepada bagaimana proses belajar berpikir. Jadi pendekatan objektivisme ini adalah paham atau aliran yang mana segala sesuatu diterima secara objektif. Selanjutnya ada teori behaviorisme, adalah teori pembelajaran yang memakai rumusan rangsangan dan tanggapan. Maksudnya itu lebih mementingkan respon yang dihasilkan, sedangkan prosesnya tidak terlalu penting. Implikasi behaviorisme dalam proses pembelajaran adalah seorang guru selaku pengajar diibaratkan dengan seseorang peneliti yang meneliti objeknya, yaitu peserta didik. Implikasi multimedia interaktif pada teori behavioristik ini, program-program komputer yang dirancang dengan baik dapat menyediakan konsistensi rangsangan teknologi yang handal dan berimplikasi pada penguatan secara individual. Teori pemrosesan informasi ini adalah merupakan teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak menurut Slavin tahun 2000. Konsepsi belajar sendiri adalah pengkodean informasi ke dalam memori manusia seperti banyaknya sebuah cara kerja sebuah komputer. Implikasi pembelajaran harus memberikan rangsangan yang tepat dan penguatan untuk mencapai respon belajar yang diinginkan. Implikasi multimedia interaktif itu aplikasinya seperti komputer memiliki semuanya dengan kualitas yang sangat baik. Selanjutnya ada teori kognitif behaviorisme, bahwa belajar adalah dibentuk oleh urutan peristiwa pembelajaran yang sesuai untuk jenis pembelajaran. Kegiatan instruksional harus menyediakan peristiwa-peristiwa yang mendukung jenis pembelajaran. Komputer itu dapat memberikan informasi dengan cepat, informasi yang akurat pada tingkat keterampilan siswa, dan memberikan urutan yang konsisten kegiatan untuk memenuhi kegiatan. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar itu merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang diamati. Selanjutnya ada teori pendekatan sistem. Teori ini menjelaskan tentang belajar yang paling efisien apabila didukung oleh sistem instruksi atau suatu sistem belajar yang dirancang dengan baik dan benar, berisi tujuan, kegiatan belajar, dan penilaian. Aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, praktik penilaian, dan dapat memberikan informasi dengan cepat dan akurat mengenai kemajuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur, lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Suatu prosedur adalah suatu urutan operasi tulis-menulis, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam suatu atau lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi menurut Nausel 1960. Selanjutnya ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menurut
Menurut Bell, Drive, dan Leach dalam Carly dan Yulia Riatiningsih tahun 2000, halaman 2, pendekatan konstruktivisme adalah proses kegiatan pengajaran dengan mengemukakan teknik pemerolehan yang dimulai saat terlaksananya tekanan intelektual dan diselesaikan oleh peserta didik. Selanjutnya ada teori sosial aktivisme, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan bertujuan membawa perubahan di masyarakat, mendefinisikan sosial aktivis sebagai sekelompok yang peduli tentang sebuah isu dan secara terorganisasi melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan isu tersebut. Implikasi pembelajarannya itu memerlukan interaksi sosial antara siswa pada masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan mereka. Pembelajaran harus menekankan pada kegiatan kolaboratif dan konektif pada dunia nyata. Selanjutnya ada teori sosial kognitivisme. Teori ini yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan dari teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya ada teori scaffolding, teori yang dikemukakan oleh Vygotsky. Ini menekankan penggunaan dukungan atau bantuan tahap demi tahap dalam belajar dan pemecahan masalah. Implikasi pembelajarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan pilihan setiap siswa. Jadi teori ini menekankan bahwa guru harus membantu para siswa untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Selanjutnya ada teori perkembangan anak. Teori perkembangan ini fokus pada penjelasan bagaimana anak-anak berubah dan tumbuh selama masa kanak-kanak itu. Teori ini berpusat pada berbagai aspek perkembangan, termasuk pertumbuhan sosial, emosional, dan kognitif. Studi tentang perkembangan manusia adalah subjek yang kaya dan beragam. Pembelajaran pada teori ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa dan harus memberikan kesempatan untuk mereka bereksplorasi. Selanjutnya ada teori discovery learning. Implikasi pembelajaran siswa harus diberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan melakukan penemuan diri secara terstruktur. Dan yang terakhir ada teori kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak adalah teori kecerdasan yang mengemukakan bahwa individu memiliki paling tidak ada 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musik intrapribadi, antarpribadi, dan naturalis. Adapun implikasi teori ini dalam proses pendidikan dan pembelajaran bahwa pengajar atau guru perlu memperhatikan modalitas kecerdasan dengan cara menggunakan berbagai strategi dan pendekatan sehingga anak dapat belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Itu sebabnya guru harus mengenal para peserta didik untuk menemukan apakah peserta didik ini mampu menjalankan model pembelajaran yang diterapkan atau tidak. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.